Oke, sebelumnya perkenalan dulu, aku Kenneth Sanjaya ya. Kalian bisa manggil aku Kenneth aja, bebas mau manggil nama, mau manggil pakai K gitu, kayak nyantai aja lah di sini. Nah, sebelumnya aku izin dulu untuk off cam ya, ke on cam ya. Nah, buat kalian yang bisa on cam, aku harap bisa on cam ya. Nah, mungkin aku akan langsung mulai aja tanpa lama-lama. Nah, oke, untuk materi yang hari ini aku bakal sampaikan itu ada berapa ya? Kebanyakan tentang tree tentunya. Sama ada RBT, ada FEL3, lalu ada ada B3, dan juga ada graph ya. Kebanyakan kayak trim, Kruskal, dan juga Dijkstra tentunya. Nah, aku akan langsung mulai aja. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum terlalu familiar ya sama self balancing tree, nah kan kita di sini waktu TS itu udah bahas tentang BST ya, yaitu binary search tree. Nah, sebetulnya di konsep AVL tree, RBT, dan B-tree itu mirip-mirip sama BST cara pengerjaannya. Cuman akan ada additional step yaitu balancing, di mana di sini kita akan nge-balance sebuah tree. Nah, kegunaan dari balance itu apa sih? Nah, yang pertama, untuk proses searching itu akan lebih mudah, akan lebih efisien. Nggak perlu traversal terlalu banyak node ya, seperti contohnya kita ambil contoh yang di kiri ini nih. Nah, ini kan kayak tree yang tidak balance ya, not balance tree. Nah, di sini saat kita melakukan traversal, itu kita perlu melakukan traversal sebanyak 7 kali. Kalau misalnya kita ingin mencari node yang 7 gitu. Nah, berbeda halnya dengan yang di kanan. Di mana di kanan ini merupakan sebuah balance tree, kita hanya perlu melakukan traversal sebanyak 3 kali, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 7. Langsung kita ketemu. Nah, inilah gunanya self-balance string tree ya, supaya kita lebih efisien untuk mencari sebuah node atau menghapus. Nah, seperti itu sih mungkin. Nah, mungkin kita akan masuk dulu ke yang pertama, yaitu untuk FL3. Nah, di sini di FL3 itu ada beberapa kasus ya. Di mana yang pertama? Nah, ini adalah kasus-kasus di mana sebuah tree tidak balance. Yang pertama ada right-right case, ada left-left case, left-right case, dan juga right-left case ya, seperti itu ya. Nah, untuk yang right-right case, itu kita punya bentuk seperti ini. Nah, contohnya di sini adalah sebuah tree, itu ada 0C14, 16, dan juga 18. Dia memiliki ketinggian itu 3 depth-nya. Nah, tapi permasalahannya di sini adalah ketinggian untuk anak kirinya, yaitu left child-nya, itu adalah 0, sedangkan di kanannya itu 2. Nah, masalahnya di AVL3, itu perbedaan tinggi lebih dari satu atau kurang dari -1 itu bakal menyebabkan tree itu tidak balance, dan kita harus melakukan rebalancing. Caranya adalah kita melakukan rotasi ke kiri atau rotasi ke kanan. Hanya dua itu kalau di AVL3. Nah, cuman permasalahannya tiap case ini cara pengerjaannya beda-beda. Yaitu untuk right case kita perlu melakukan left rotasi sebanyak 1 kali. Sedangkan untuk yang left case kita perlu melakukan rotasi ke kanan sebanyak 1 kali. Nah, yang agak tricky nih, yang left right case. Left right case itu kita melakukan rotasi untuk anak bawahnya, yaitu rotasi ke kiri sekali, dan juga kita melakukan rotasi ke kanan untuk yang rootnya. Nanti aku bakal tunjukin untuk pengerjaannya bagaimana. Dan untuk yang right left case, kita perlu melakukan rotasi sebanyak 1 kali ke kanan, dan juga untuk rootnya kita melakukan rotasi ke kiri sebanyak 1 kali, seperti itu. Nah, mungkin untuk ini kan bisa SS terlebih dahulu, atau kalian bisa baca terlebih dahulu sebentar, aku kasih waktu. Oke, mungkin kalau udah aku bakal lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini adalah kondisi di mana sebuah tree itu yaitu right case ya, seperti ini. Dia bentuknya seperti ini. Lalu kalau misalnya kita lakukan left rotasi, dia menjadi seperti ini. Nah, untuk codingannya seperti ini juga. Kalau misalkan kita lihat di codingan C. Nah, mungkin supaya lebih jelas lagi, aku bakal langsung visualisasi aja ya di Miro. Nah, oke, mungkin harusnya udah kelihatan ya. Nah, kita bakal bikin tree-nya satu lagi. Seperti ini ya. Kita insert 14, lalu kita insert 16, dan kita insert 18. Nah, kalau seperti ini, di BST, itu dia fine-fine aja. Tapi masalahnya, di FL3, dia dianggap tidak balance. Yang harus kita lakukan adalah, kita melakukan rotasi ke kiri sebanyak 1 kali. Nah, caranya adalah, kita ambil 014 ini, dia menjadi di bawah. Nah, sorry, seperti ini. Lalu, 16 ini menjadi parent-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah left rotasi. Rotasi ke kiri sebanyak 1 kali. Nah, untuk left rotasi, ini tuh syaratnya adalah, balance factor-nya harus di bawah -1. Gitu. Itu adalah syaratnya. Nah, sekarang kita punya yang left-left case. Sama aja. Untuk right rotasi, kita hanya ngebalik aja. Jadi 15-nya di bawah, lalu 13-nya di atas. 13 jadi root. Nah, seperti itu. Untuk yang left-left case.
Kita hanya rotasi satu kali ke kanan. Mungkin kalau misalkan lebih gampang lagi, aku bakal visualisasiin di website ini aja ya. Di sini aku punya 15, 13, 11. Aku masukin 15, insert. Nah, lalu aku masukin 13. Aku insert lagi. Nah, dia bakal seperti ini. Nah, setelah kita insert, tiap kali kita insert, dia selalu mengupdate si tingginya. Jadi, setiap node itu pasti punya yang namanya itu balance factor. I mean, maksudnya tinggian ya. Dia punya properti namanya itu height. Kalau kita lihat di codingan ya, seperti ini. Nah, ini adalah codingan AVL3 untuk di bahasa C. Nah, untuk si start node-nya, dia punya properti seperti BST ya. Ada key, yaitu untuk value-nya. Dan juga ada pointer yang menuju ke kiri, anak kirinya. Untuk left child-nya. Dan juga untuk pointer ke right child-nya. Nah, tapi masalahnya di sini kita punya satu properti tambahan lagi, yaitu height. Di mana height ini gunanya adalah untuk kita mengetahui apakah sebuah tree itu balance atau enggak. Nah, untuk melakukan perhitungan balance factor itu adalah tinggi dari left child dikurang tinggi dari right child. Nah, jadi secara logika, kalau misalnya tinggi dari left child itu satu dan tinggi dari right child itu 3, maka satu dikurang 3 adalah min 2. Di mana min 2 itu nilainya kurang dari min satu, sehingga sebuah tree itu dianggap tidak balance. Seperti itu. Nah, kalau nggak balance, kita lakukan yang namanya rotasi. Ya, kayak gitu ya. Nah, sekarang aku masukin lagi 11. Nah, dia bakal nggak update si ketinggiannya setiap kali kita insert sesuatu. Nah, dia tidak balance, makanya kita langsung aja lakukan rotasi gitu. Setelah kita lakukan rotasi, kita update lagi untuk ketinggian si node yang dirotasinya. Seperti itu algoritmanya. Ya, aku bakal bahas sedikit tentang codingannya juga, cuman aku nggak akan aku bahas secara mendalam ya untuk codingannya. Karena itu kan, karena kita ujiannya teori ya, bukan yang lab gitu ya. Nah, gitu aja sih mungkin untuk yang right rotasi. Nah, sekarang yang kita masuk ke bagian yang agak tricky, yaitu left right case. Nah, untuk left right case, aturannya seperti ini. Untuk balance factornya tetap di bawah, tetap di atas satu, yaitu di dua gitu ya, dua atau selebihnya. Lalu kita juga cek juga untuk balance factor si root punya left-nya. Berarti kita lihat balance factor anak kirinya. Nah, aturan balance factor dari anak kirinya yaitu balance factornya harus di bawah nol. Kalau misalkan dikurang. Jadi perbedaannya harus antara either min satu atau satu gitu kayak gitu. Nah, di sini kalau misalkan untuk left right case itu syaratnya harus min satu. Kalau misalkan min satu, kita lakukan kita berarti masuk ke kondisi yang left right case seperti ini. Nah, cara mengatasi si left right case sebetulnya kita akan lakukan rotasi dulu untuk anak kirinya. Jadi kita akan melakukan rotasi untuk si bagian yang ini. Nah, ini akan kita lakukan rotasi yang ini nih. Kita akan lakukan rotasi sebanyak satu kali ke kiri. Yang menjadikan si 14 ini jadi bagian rootnya, jadi 14 di sini, dan juga si 13 itu di bagian anak kirinya. Ini jadi 13 nanti. Seperti yang di kanan ini, bisa kalian lihat. Nah, setelah kita lakukan rotasi untuk anak kirinya, kita lakukan rotasi untuk rootnya ke kanan satu kali. Nah, jadi untuk melakukan, untuk nge-handle si left right case, kita harus menjadikan si tree ini, jadikan left left case, baru kita rotasi seperti biasa. Gitu, kita harus transformasi dulu ke left left case. Algoritma yang sebetulnya sebenarnya seperti itu. Kalau misalnya kita di codingannya, kita bakal masuk ke codingan yang ini. Nah, root punya left, itu yang ini, kita lakukan rotasi, left rotate sebanyak satu kali. Lalu, setelah itu, barulah kita right rotate satu kali. Masuk ke yang kondisi ini. Gitu. Nah, mungkin buat yang bingung sama codingannya, nah aku bakal tunjukin sedikit ya. Kalau misalkan kalian bingung ya, kalau misalkan tree kalian udah agak kompleks gitu ya, udah banyak insert-insertnya, itu bakal agak sedikit memusingkan untuk rotasinya. Gak akan sesimpel kalau misalnya kalian rotasi pohon yang cuma ada 3 nodenya seperti ini. Jadi aku bakal tunjukin juga untuk kasus-kasusnya seperti apa aja. Gitu ya. Nah, contohnya di sini, kita punya sebuah AVL tree. Misalnya kita di sini baru saja nge-insert si angka 14 ini, di node 14. Lalu setelah itu, kita masuk ke yang namanya itu left right case. Kenapa? Karena di sini left sekali, lalu right. Nah, kalau kita lihat juga balance factornya itu kiri itu ada 2 ketinggiannya, kanan itu 0, sehingga 2 min 0 itu 2.
kita masuk ke left right case. Gitu ya. Nah, caranya adalah kita lakukan rotasi sekali ke kanan kirinya. Lalu kita lakukan rotasi ke kanan. Nah, aku bakal mulainya dari yang left rotate ini. Kita menjadikan pohon ini jadinya left left case. Nah, setelah masuk ke left left case, kita lakukan right rotation sebanyak 1 kali. Kita bakal lihat untuk fungsi si right rotate-nya. Nah, sebetulnya kalau kalian mau gak ambil pusing, kalian ikutin aja algoritmanya. Tapi kalau misalnya kalian udah kebiasa, itu kalian bisa langsung sih sebetulnya ngeliat si pohonnya kayak rotasinya itu bagaimana gitu. Nah, caranya adalah kita lakukan, kita masukkan si root-nya, yaitu si 16 ya, kita mau masukin. Nah, di sini root itu bisa aja 16 ya, bukan si 12. Karena yang kita mau rotasi adalah si 3 node ini. Ya, yang ini. Jadi kita anggapannya rootnya itu 16. Nah, di mana berarti Y-nya itu adalah ini ya, root ya, si 16. Nah, tapi ingat, 16 ini masih punya anak, 14 dan 13. Ini adalah Y. Nah, lalu kita masuk ke yang ini. Struct node X sama dengan Y punya left. Berarti Y punya left adalah ini ya, 14 dan 13. Berarti kalau kita tulis adalah X-nya itu 14, sorry, 14, 13, seperti ini. Dan untuk si T2, kita masuk ke X punya right. Berarti X punya right adalah 0 ya. Sebetulnya di sini ada 0. Cuman kita nggak kelihatan aja gitu kalau misalkan divisualisasiin. Di sini juga sebenarnya ada 0 nih. Di sini 0, ini juga N gitu. Cuma nggak aku tulis aja. Berarti T2-nya adalah 0 gitu. Nah, lalu di sini kita lakukan sedikit pergeseran ya. Untuk X punya right, di sini X punya right adalah Y. Nah, jadi 14 punya kanan adalah Y. Kita copy aja ke sini. Nah, seperti itu. Lalu, Y punya left adalah T2. Nah, pertanyaan aku di sini, apakah setelah kita mengupdate X itu, Y itu akan terupdate juga? Apakah kita setelah mengupdate X punya right, Y-nya akan ikut terupdate juga? Nah, jawabannya juga iya ya, karena di sini kita bentuknya pointer ya. Jadi ketika kita mengupdate kanannya si 14, nah 14 sama 13 ini, itu kan sebetulnya ngereferensiin ke objek yang sama dengan si 14, 13 yang punya Y ini. Karena dari itu, kita juga update untuk si Y-nya itu jadi seperti ini. Nah, kita masukin seperti ini. Ini 413 juga. Nah, seperti itu. Ya, jadi si Y juga ikut terupdate karena dia bentuknya pointer. Dia menunjuk ke objek yang sama. Gitu. Nah, lalu sekarang, Y punya left itu adalah T2. Berarti sih 0. Gitu ya. Baik. Y punya left itu T2. T2 itu untuk X punya right. Nah, iya. Berarti, em, sorry, sorry. Punya right. T2 sama dengan X punya right. Nah, ya. Berarti si Y punya left itu jadi T2. Jadinya si 16, 14, 13 gitu ya. Nah, lalu kita update juga untuk si Y punya head dan si X punya head. Jadi dua-duanya kita update juga semuanya. Nah, plus 1 karena ditambah si node si rootnya. Gitu, seperti itu. Nah, sebetulnya seperti itu sih untuk rotasi yang ini. Mungkin agak sedikit membingungkan ya. Jadi 14-nya itu di atas, ininya tuh hilang nanti. Dan yang kita return itu adalah si X. Nah, jadi kurang lebih nanti yang kita return adalah si X-nya, yaitu si 14, 16, dan juga 13. Seperti itu. Ini yang mau kita return. Ya mungkin aku ngomongnya agak sedikit belepotan ya. Coba kalian nanti baca lagi untuk kodenya. Kalian bisa lakukan telusuri sendiri gitu ya. Kayak ya gitulah pokoknya. Nah untuk yang left rotate juga sama sih. Kalian bisa ngebayangin aja si X-nya itu jadi si root-nya. Nanti tinggal di rotate-rotate aja. Seperti itu. Nah, oke, mungkin aku akan langsung lanjut aja. Kita masuk ke contoh soal aja deh, biar nggak pusing ya. Nah, di sini aku punya sedikit contoh soal. Nah, ini FL3 ya. Kita insert, plus itu artinya insert, dan minus itu artinya delete. Seperti itu. Nah, misalnya kita mau insert angka 50. Masukin 50. Lalu kita plus 30. Berarti 30 itu kan di kiri ya. Lebih kecil dari 50. Seperti aturan di BST. Lalu kita mau insert lagi 20.
Nah, seperti ini. Nah, di sini kondisinya dia tidak balance. Kita harus lakukan right rotation sebanyak satu kali. Nah, berarti 50 ini jadi ada di bawah. Nah, seperti ini. Lalu kita insert lagi 90. Berarti 30 ke kanan, 50, lalu 90 itu masih lebih besar daripada 50. Sehingga kita masukkan 90 itu di kanan. Seperti itu. Nah, lanjutnya kita masukkan juga sih 80. Nih ya, insert 80. Berarti kita masukkan 80 itu ada di sebelah kirinya si 90. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masukin lagi 40. Berarti 40 itu ada di sebelah kirinya itu si 50. Sebentar dulu. Nah, sebelum kita mau lakukan si masukin 40, kita lihat dulu apakah si tree itu masih balance. Nah, ternyata enggak ya. Dia memiliki eh, right left case di bagian si 50 ini. Kalau kita lihat ke atas, indeksnya sebetulnya ini adalah headnya 4. Ini adalah satu gitu ya. Ini 3, ini 2, ini satu. 4 itu adalah maksimum ketinggian dari left child sama si right child. Ditambah satu, jadinya 4. Ditambah dirinya sendiri gitu. Nah, yang jadi masalah adalah kita lakukan pengecekannya itu dari leaf-nya. Dari si 80, yaitu note yang baru kita masukin. Kita lakukan backtracking ke atas sebanyak satu dua kali ya. Nah, saat kita ketemu di 50, itu dia headnya 3. Untuk si kanan itu headnya 2. Nah, untuk kirinya, headnya itu 0. Dia nggak punya anak. Sehingga dia masuk ke kondisi right left case gitu. Nah, untuk right left case, kita akan lakukan rotasi sebanyak satu kali em, ke kanan. Lalu kita akan lakukan rotasi ke kiri sebanyak satu kali. Nah, jadi ini akan menjadi ini 80. Lalu di kanannya itu 90. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, kita akan lakukan rotasi di note yang 50 ke kiri. Nah, jadinya si 80 itu di atas. Nah, seperti ini ya. Dia akan menjadi seperti ini, rotasi. Nah, setelah itu, barulah kita masukin si note 40. 40 itu masuk ke di sebelah kirinya itu si 50. 30 lebih besar 40. Nah, 80 akan masuk ke kirinya. 50 juga masuk ke kirinya. 40 berarti di sini. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita cek lagi, apakah tree ini masih balance atau enggak. Ya kan jadinya satu 2 3 1 gitu ya, kayak gini ya. Nah, untuk si node yang sampai ketiga ini, sampai 80 ini, dia masih aman. Karena eh, perbedaan ketinggian kiri dan kanannya itu hanya berbeda satu. Nggak lebih dari satu. Nah, yang jadi masalah adalah saat kita masuk ke node 30. Nah, node 30 ini, ketinggian kanannya itu adalah 3. Sedangkan ketinggian kirinya hanya satu. Ini akan menjadi masalah. Nah, oleh karena itu, kita akan lakukan rotasi. Nah, sebelumnya kita cek dulu. Tree ini kondisinya gimana? Nah, kondisinya adalah right left case ya. Kanan, kiri. Jadi right left case gitu. Nah, untuk right left case, kita akan lakukan rotasi sebanyak satu kali ke kanan untuk si childnya dan juga satu kali ke kiri untuk si rootnya. Nah, jadi bentuknya akan seperti ini. Kita akan lakukan rotasi dulu untuk em, yang ini. Nah, kita akan lakukan rotasi sebanyak satu kali. Berarti 90 ini akan menjadi di bawah. Set, seperti ini. 80 akan di sini. Sorry, agak nggak enak. Nah, seperti ini. Nah, 50 di sini. Nah, kayak gini ya. Kalau misalkan udah kayak gini, barulah kita lakukan left rotation sebanyak satu kali untuk si rootnya. Nah, ini agak tricky. Kalau misalkan kalian nggak kebiasa, kalian pakai cara yang di codingan ini. Tapi kalau misalkan kalian udah biasa, itu aku saranin sih bisa langsung aja sih. Kayak tinggal 50 ini dimasukin ke atas. Jadi, aku gambar ulang aja triknya. Ya, aku akan coba visualisasi di website juga ya, supaya lebih kelihatan. Di 50, ini akan menjadi, eh, wait, ini 80, ini 90. Nah, ini adalah anak kirinya 30. Lalu 30 ini punya anak, yaitu 20.
dan juga 40. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Lalu kita update lagi untuk balance factor-nya. Ini tingginya 3, 2, 1, 1, 2, 1. Dia akan menjadi balance seperti ini. Nah, jadi untuk yang anak kirinya 50, kita akan putus si ininya. Dan kita akan hubungkan ke 30. Lalu untuk anak kanannya 30, dia akan menjadi 40. Mungkin aku akan sambil visualisasin aja ya di website aja supaya lebih gampang. Oke, aku akan refresh. Nah, kita akan masukin 50. Insert, lalu 30. Nah, kondisinya masih balance. Lalu 20. Ini aku akan percepat aja ya. 70, 90, 80. Nah, lalu di sini aku akan masukin 40. Nah, sampai sini masih aman. Lalu saat masuk ke rootnya, dia menjadi nggak aman. Kita akan lakukan rotasi sebanyak 1 kali. Nah, kayak gini. Kalau di sini sebenarnya dia langsung sih. Dia nggak akan melakukan rotasi 2 kali. Dia akan cuma 1 kali aja. Nah, kalau kalian lihat, dia akan menjadi seperti ini. Oke, aku ulang ya. Nah, kayak gini lah kurang lebih. Mungkin kalian harus sambil mencoba juga sih supaya lebih kebayang untuk si FL3. Nah, kalau udah kita akan lakukan insert lagi ya si 15. Nah, nanti pas ujian kalian juga harus menuliskannya satu persatu seperti ini. Setiap rotasinya gitu. Nah, di sini kita masukin 15. 15 masuk ke kiri, kiri, lalu di kiri lagi ya, karena lebih kecil daripada 20. Oke, seperti ini. Lalu kita cek lagi untuk balance factor-nya. Nah, ini kita update ya. Ini menjadi 4, ini 3, ini 2, ini 1. Kurang lebih seperti itulah. Nah, sampai sini harusnya masih aman. Belum ada yang harus dilakukan rotasi lagi. Nah, sekarang kita masukin lagi si angka 10. Nah, 10 harusnya masuk ke di kirinya 15. Nah, seperti ini. Lalu kita update lagi untuk setiap balance factor-nya. Ini menjadi 5, 4, 3, 2. Nah, di sini terjadi violation karena tidak balance jadinya ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita akan lakukan rotasi mulai dari bawah. Kita akan cek dari bawah. Dari sisi 010 ini, kita akan backtrack ke atas. Nah, kita cek apakah 15 masih aman. Masih aman ya, 0 sama 1 masih selisihnya 1. Nah, lalu yang atasnya ini nggak aman nih. Yang 3, itu ada 2 dan 0, selisihnya 2. Dia nggak aman. Makanya kita harus lakukan rotasi sebanyak 1 kali ke kanan. Nah, 15 menjadi di sini. Lalu 10-nya menjadi di ini, gitu. Nah, lalu kita update lagi untuk setiap ketinggiannya. 1, 2, 3, gitu ya. Dan ini 4. Dan sampai sini harusnya masih aman. Kita akan masukin juga di sini. Dan 10. Ini aku akan play ya, untuk animasi. Nah, di update ke setiap ketinggiannya. Nah, lalu dia nggak aman. Dia akan melakukan rotasi sebanyak 1 kali. Nah, jadi seperti itu. Lalu setelah lakukan rotasi, kita juga cek lagi ke atas. Masih aman, masih aman, ya udah. Ini adalah hasil akhir dari FVL3-nya. Nah, setelah itu kita akan lakukan duration, yaitu min 10, min 50, dan min 30. Kita akan coba ya di bawah. Kita akan hapus untuk yang 010-nya. Nah, kalau misalkan kayak lift gini, kita langsung aja delete. Kita nggak perlu replace-nya dengan nilai apa-apa. Nah, lalu kita cek lagi untuk si balance-nya, dia masih aman ya harusnya. Nah, setelah itu kita akan delete si 50. Nah, kita akan delete si angka 50 ini. Nah,
Tapi kalau kita mau update yang punya childnya, kita harus gantikan si 50 ini dengan si predecessornya atau kan suksesornya. Kalian boleh pilih. Kalau aku biasanya predecessor sih pakainya. Bebas sih kalian mau tim yang suksesor juga aman-aman aja gitu. Nah, setelah kita ganti, aturannya sama aja kayak BST. Nah, kita ganti dengan si 40 kan ya, gitu. Lalu si anaknya, dia bakal hilang gitu. Dia bakal hilang. Nah, setelah itu, barulah kita cek balance factornya lagi. Harusnya masih aman sih ini. Kita delete ya. Langsung delete aja, masih aman. Lalu kita delete sih 50. Nah, 40 masuk ke atas. Gitu. Nah, dia menjadi tidak balance. Kenapa? Karena dia menjadi left right case. Si 30 ini. Kalau kita update balance factornya. Satu, dua, tiga, empat ya. Seperti itu. Dan ini dua dan satu. Nah, yang nggak aman adalah si tiga ini. Kanannya nol, kirinya dua. Kita akan lakukan rotasi sebanyak dua kali ya. Untuk si left right case. Jadi 20 akan ada di atas. Lalu kirinya adalah 15 ya. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita update lagi. Kita rotasi lagi. 20 jadi di sini. 15 di sini. 30 di sini. Gitu ya. Nah, lalu kita update lagi sih ketinggiannya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita update lagi. Kita hapus sih angka 30. Nah, karena ini lift, kita hanya langsung hapus saja. Kita nggak perlu ganti dia dengan nilai apa-apa. Nah, ini harusnya aman. Nggak perlu lakukan rotasi apa-apa lagi. Nah, ya, aman ya. Nah, jadi inilah untuk si AVL3. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Sebelum aku masuk ke B3. Kalau ada yang mau nanya langsung aja ya. Kak, maksudnya kiri kurang kanan itu balance-nya bagaimana ya kok? Oh, maksudnya gini nih. Jadi kalau kita lihat di codingan ya, ada di sini. Nggak ada ya. Nah, kita harus lihat di sini. Get balance, bentar. Delete, not, print, not. Nah, ini get balance. Itu maksudnya adalah return si kiri. Maksudnya apa ya? Maksudnya tuh si ketinggian. N punya left. Berarti si left child-nya dikurang dengan N punya right. Jadi, kalau misalnya kita lihat di contoh sini, misalnya nih, dia yang ini deh, yang terakhir deh. Nah, kita mau lihat balance factor dari masing-masing node-nya kan. Kita mau lihat balance factor dari si node 20 misalnya. Nah, caranya adalah kita lihat untuk si balance-nya itu adalah balance si anak punya kiri dikurang anak punya kanan. Jadi, ketinggiannya itu satu yang kiri. Dan untuk anak kanannya, kan dia nggak ada ya, dia nol ya. Kalau nol, dia otomatis akan nol. Nah, jadi untuk balance factor si 20, aku tulis saja di sini ya. Balance factor nol 20 itu akan menjadi satu min nol. Benar kan? Satu. Nah, selama dia masih satu atau min satu, itu masih aman. Tapi kalau misalkan udah kurang dari min satu atau lebih besar daripada satu, itu dia nggak aman. Dia harus dilakukan rotasi. Gitu. Maksudnya kayak gitu sih. Oke, untuk si Eklan apakah udah terjawab belum? Oke, makasih. Oke, sip, sip. Sama-sama. Masih bingung yang terakhir. Yang mana ya? Lebih spesifik coba. Maksudnya yang contoh ini kali ya. Kan nggak usah terpaku sama ini ya. Ini tadi aku agak belepotan juga ngejelasinnya. Dan kalian bisa baca sendiri aja kalau misalkan masih bingung. Dan nanti aku bakal jelasin ulang di akhir kalau misalnya masih ada waktu.
Kalau kalian mau sambil pahamin sih, sambil digambar sih, saran aku, sambil kalian siapin kertas, terus kalian gambar-gambar aja gitu. Kalian kayak pecah-pecah aja, misalnya si X itu yang mana, T2 itu yang mana, gitu. Biar kayak gitu sih, paling. Misalnya aku ambil yang left rotate deh. Misalnya yang ini, misalnya aku punya node 13, 15, 17 gitu. Lalu kita melakukan left rotate ya. Berarti kan kita ambil si node, rootnya itu, si X-nya itu 13 ya. Berarti ini adalah jadi X. Udah gitu, Y-nya itu X punya right. Berarti Y-nya itu 15 sama 17 gitu. Ya kan, R-nya kan sih ini. Nah, udah gitu paling itu sih, Y punya left, kita ganti. 15 berarti kirinya itu adalah si X. Berarti yang ini. Set, seperti ini. Nah, kalau udah X punya right, kita ganti. Berarti T2. T2 itu kan Y punya left ya. Tadi Y punya left masih nol. Gitu. Nah, berarti 13 punya kanan. Itu jadi nol. Ini nol gitu jadinya. Nah, udah sih paling gitu aja. Udah gitu kan kita return si Y-nya. Berarti yang mau kita return adalah si ini. Gitu. Tapi sebelum kita return, kita update dulu si head-nya. Masing-masing node-nya. Gitu sih. Ya belum ada di jawaban. Mungkin aku lanjut dulu deh. Ya, supaya agak keburu. Ya, kita masuk ke RBT terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke B3. Nah, untuk RBT, ini aku bakal jelasin sih instruction-nya aja. Nah, untuk duration-nya, mungkin aku akan bikin video terpisah, atau enggak aku akan kasih notes ya ke kalian ya. Soalnya untuk duration, itu aturannya banyak banget. Ada case-nya kalau nggak salah sampai 6 atau 7 gitu. Nggak akan keburu juga kalau aku jelasin itu satu. Mungkin aku akan lebih efektif kalau misalnya aku bikin video terpisah, atau enggak aku kasih notes aja ke kalian nanti ya. Nah, untuk RBT aku akan jelasin sih instruction-nya aja. Oke, mungkin sedikit spoiler aja ya. Untuk tahun lalu, itu yang keluar RBT. Ada satu. Cuman yang keluar tuh insertion-nya aja. Jadi kalau menurut aku sih, yang keluar juga bakal insertion aja sih tahun ini. Kayak untuk duration mungkin bisa sedikit kemungkinan bakal keluar. Cuman agak jahat sih kalau sampai keluar sih. Soalnya tuh bentukannya hafalan ya. Tapi kalian nggak boleh bawa cheat sheet juga kan, kalau nggak salah. Ya paling gitu sih. Nah, untuk RBT, dia juga mirip sama self-balancing tree yang AVL, cuman bedanya dia ada pewarnaannya, dan aturannya pun sedikit beda. Bukan sedikit sih, banyak bedanya. Nah, paling gini sih, kita masuk ke aturan yang pertama. Ini hafalan ya guys, nggak ada logiknya. Yang pertama itu, root node selalu berwarna hitam. Nah, ini harusnya kebalik sih. Harusnya new node secara default akan selalu berwarna merah. Nah, secara default akan berwarna merah, berarti kalau misalnya kita insert node baru, dia kan harusnya merah ya. Tapi kalau misalkan dia bentuknya di root, dia di paling atas gitu, dia akan otomatis ke recolor ke warna hitam gitu. Nah, di untuk insertion itu case-nya cuma satu sebetulnya, satu A dan satu B. Yang banyak itu duration itu ada kalau nggak salah 6 atau 7, udah gitu dia masih bercabang lagi tiap case-nya. Nah, untuk case pertama, jika ada dua node merah berurutan, nah, jadi red black tree itu, dia tuh bakal nge-violate kalau misalnya ada dua node merah yang berurutan. Misalkan nih, kita punya sebuah node parent nih. Misalnya kita punya node 14, 14 gitu ya. Nah, 14, misalnya dia punya node anak, dia punya child. Nah, 14 itu hitam nih misalnya nih. Nah, berarti si anaknya 14, atau, sorry, 14 itu misalnya merah ya, node baru gitu. Nah, berarti si parentnya 14 sama anaknya 14, itu nggak boleh warna merah lagi. Gitu, paling gitu sih. Dia nggak boleh kalau misalkan merah ketemu merah. Dia bakal violet dan kita harus lakukan recoloring atau rotasi. Nah, untuk case pertama, jika ada dua node berwarna merah berurutan, maka kita cek siblings dari parents. Kalian tahu siblings kan? Siblings itu eh berarti saudaranya ya. Bentar, ada loading mirrornya. Nah, kalau kita tanya misalnya, siblings dari si 80 apa? 40 gitu kan. Gitulah berarti. Nah, misalnya di sini yang ke satu a itu jika si siblingsnya itu hitam atau nol, nol itu maksudnya dia nggak punya siblings ya. Berarti lakukan rotation dan juga recolor. Nah, jika warnanya merah, siblingsnya, maka lakukan recolor aja. Nah, mungkin untuk contohnya, aku nggak bakal gambar di Miro karena agak ribet ya kalau harus recolor gitu. Nah, aku bakal langsung aja masuk ke contoh di PPT. Nah, kita masuk ke contoh case 1A. Nah, case di mana dia nggak punya siblings. Atau misalnya, anggaplah, let's say misalnya siblingsnya itu hitam gitu. Itu juga sama aja masuk ke case 1A.
Nah, kita kan misalnya di sini baru baru saja nge-insert si node 3 gitu ya, node 3. Nah, di sini dia terdapat sebuah violation karena parentnya dari 3 itu adalah 2 dan 2 itu warnanya merah. Nggak boleh ya kalau misalkan dia punya parent yang sama warnanya itu merah gitu. Dia bakal nge-violate. Nah, maka kita masuk ke case 1A. Nah, 002 nggak punya siblings. Berarti kita masuk case 1A. Lalu kita lakukan rotasi ya, seperti yang tadi dikasih tahu. Lakukan rotation dan juga recolor, combo gitu. Kita lakukan left rotation sebanyak 1 kali. Nah, jadinya seperti ini. Nah, tapi setelah lakukan left rotation, dia masih violet kan ya. Dia masih warnanya sama gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita nge-push warna yang si parent-nya, kita nge-push merahnya ke anaknya, ke satu. Jadinya satunya itu warna merah, dan setelah itu parent-nya jadi warna hitam. Kalau misalkan kita ngesumbangin merah ke anaknya, berarti kita jadi warna hitam. Ibaratnya kayak gitulah ya. Jadi hitam gitu. Nah, setelah itu tuh ada case 1B. Case 1B. Nah, kita mau insert si 4 misalnya. Habis kita lakukan insertion si 3. Kita insert 4. Nah, udah gitu kita cek. Nah, dia kan tetap aja violet ya. 3 itu kan merah. Nah, kita cek si siblingsnya 003. Nah, dia punya siblingsnya 01 gitu. Nah, 01 ini warnanya itu merah. Nah, kalau kayak gini, kita akan lakukan recoloring aja. Kita nggak perlu masuk ke rotasi-rotasian. Ini lebih simple case-nya kalau seperti ini. Nah, untuk recolornya adalah eh, kita langsung aja kita nge-push kita recolor si anaknya itu si parentnya si 3 dan 1 ini dan si Blix-nya yang kita recolor dua-duanya ya jadi hitam. Nah setelah kita recolor merahnya itu kita transfer ke si parentnya. Harusnya 02 ini dia warnanya merah harusnya, tapi kita lihat lagi aturan yang sebelumnya. Root node selalu berwarna hitam apapun itu kondisinya, apapun alasannya dia harus warna hitam. Nah berarti setelah kita warnain jadi merah dia akan balik lagi ke warna hitam gitu. Itu adalah si aturan-aturannya. Ini kita bakal contohin dikit ya di visual aja deh. Oke, misalnya aku pakai contoh yang ini ya. Satu, dua, tiga gitu. Satu kita insert. Nah, dia akan langsung berwarna hitam karena dia root. Lalu kita akan masukin dua gitu ya. Kan 12 ya, jangan dua. Nah, new node akan berwarna merah. Lalu kita akan masukin lagi 13 gitu ya misalnya. Atau 30 deh. Supaya di kanan juga. Oke, dia akan violet. Nah, single rotate ke left. Nah, seperti ini. Kalau udah kita push si merahnya ke anak kirinya gitu supaya si siblingnya sama-sama merah. Nah kalau di RBT itu pasti sama sibling akan sama warnanya harusnya ya. Gitu aja sih untuk yang insertion nggak susah. Paling kita insert lagi 4 ya. Wait. Kita insertnya jangan 4 deh. 40 deh supaya di kanan. Nah ya kan harusnya dia merah. Tapi dia bakal recolor ke hitam karena dia root gitu. Nah sekarang kita misalnya mau insert lagi. Kita mau insert 50 misalnya. Kelihatan nggak ya? Gua agak zoom deh. Nah, ini violet. Nah, aku bakal sambil pause-pause aja. Nah, kita rotasi dulu ke kiri sekali. Lalu kita push merahnya ke 30. Gitu. Udah deh. Gitu aja. Nah, misalnya kita mau insert lagi. Misalnya 60 gitu ya. Insertion gini aja sih. Nggak susah. Yang susah tuh directionnya. Banyak banget aturannya. Ya, aku bakal kasih notes deh kalau ada waktu. Nah, ini juga ya. Nah, tadi kan dia bakal seperti ini. Dia kan violet ya. Nah, lalu yang kita lakukan adalah kita nge-recolor. Recolor 40 jadi merah. Step forward. Nah, udah. Seperti itu sih. Nyata nggak ya, si Blixnya nggak merah juga, tapi tetap hitam. Yang kita coloring adalah si 40-nya aja, gitu. Kecuali dia violet lagi, gitu sih. Untuk yang RBT, apakah ada pertanyaan untuk yang insertion?
So, kalau misalkan ada pertanyaan langsung tanya aja ya, nggak apa-apa. Nggak harus nunggu aku nanya kayak gini dulu. Aman kok. Oke, tampaknya belum ada ya. Aku bakal lanjut dulu aja, supaya kita ngejar waktu juga. Nah, kita masuk ke B3. Oke, denger-denger kalian B3 itu yang masuk yang order 4 ya. Cuman mungkin aku bakal sedikit jelasin juga tentang yang order lainnya. Karena kan sama aja ya sebetulnya. Cuman beda sedikit aturan aja. Nah, di sini yang perlu kalian tahu adalah rumus-rumusnya. Nah, tahun lalu itu B3 itu masuk. Ordernya kalau nggak salah 4 atau 5 gitu. Aku lupa. Kalau nggak salah 4 deh harusnya. Nah, udah gitu kalian disuruh juga membuat si ininya. Kayak max childernya, min childernya, max key, dan juga min key-nya. Itu ada berapa? Wait. Kau masih bingung kenapa 0040 di switch sama 003 yang tadi di RBT? Oke, kita bakal masuk ke sini lagi ya. Sebentar. Oh, ini ya. Yang ini ya, maksudnya warnanya kan ya. Nah, apa dia di switch sama si 40 ini? Betul. Oke. Karena ini, kita kan awalnya gini ya. Kita punya 30, 50. Nah, 50 ini kita mau recolor 50 ini. Nah, kalau kita tiap kali kita lakukan recolor, itu kita harus recolor si siblingsnya juga. Jadi siblingsnya itu ikut ke recolor juga. Ikut ke push ke atas gitu anggapannya. Oke, gitu ya. Jadi si 30 ini ikut ke push ke 40 juga warnanya. Set, jadinya 40-nya merah, tapi anaknya juga hitam jadinya. Nah, itulah maksud aku tadi. Mungkin aku sedikit gak kurang mentionnya ini ya. Cuman, oke, thank you udah pay attention sama ini. Bagus pertanyaannya. Aman nggak sampai sini? Kalau aman aku lanjut. Oke, aman ya. Oke, paling gitu aja sih untuk RBT. Di aku di lesionnya aku bakal bikin ini. Nah, sekarang kita masuk ke B3. Nah, ini untuk rumus. Ingat aja ya. Ini diingat aja. Tapi kalau misalkan nggak ingat pun, harusnya kalian sering-sering ngerjain soal B3 bakal bakal bisa sendiri lah, bakal paham sendiri gitu kayak maksimum childernya harus berapa, min key-nya berapa, max key-nya berapa, min childernya berapa. Harusnya masuk 4 order kan ya, kalau nggak salah. Aku tanya dari teman kalian. Nah, untuk M, itu adalah order. Ingat aja M itu order. Order itu adalah max childernya. Ini artinya sama aja tiga-tiganya. Maksudnya max children itu adalah si, ini ya, kalau misalkan kita lihat di contohnya. Ini kan aku anggap aja ini aku bikinnya order 3 ya. Berarti kalau yang order 3 itu max children-nya adalah 3. Ini maksudnya max children tuh satu, dua, tiga. Cabangnya tiga gitu. Itu max children-nya. Nah, untuk yang min keys, itu adalah eh, key yang minimum ya. Berarti di tiap node itu boleh terkandung berapa key. Nah, satu node itu ini ya. Ini segini dibilang satu node. Nah, satu node ini punya dua key ya. Punya 10 dan 20. Bentuknya kayak array ya. Emang gitu. Nah, rumus untuk min key adalah M per 2 min satu. Nah, ibaratkan kita punya order 3. Berarti kan, sorry. Berarti kan 3 bagi 2 itu satu setengah min satu. Itu kan berarti 0, berapa ya? 0,5 ya? M min 2 min satu ya, 0,5. Kalau misalkan 0,5 kayak gitu, kita bulatin ke atas aja. Jadinya satu gitu. Kita selalu bulatin ke atas hasil pembagiannya. Kayak gitu. Nah, untuk yang max keys juga sama. Dia tuh M min satu rumusnya. Nggak bagi dua lagi. Gitu. Untuk yang min children, rumusnya adalah M per 2. Nah ini ya, jika hasilnya berkoma, maka lakukan pembulatan ke atas atau fill. Gitu. Nah, mungkin kita bakal masuk ke yang order 3 dulu ya. Mungkin takutnya masuk gitu. Nah, untuk min case-nya itu kan M per 2 min satu. Berarti 3 per 2 min satu 0,5 jadi satu gitu. Untuk min childernya M per 2 jadinya 3 per 2 jadinya 2 gitu ya. Bulatinnya ke atas. Nah, untuk yang max case itu M min satu dengan 2. Itu. Max childernya M ya. 3 gitu. Sama. Nah, untuk yang pengerjaannya aku bakal sedikit jelasin juga. Nah, di sini adalah ada 10, 10, 20 gitu ya. Ini kan plus 10, plus 20. Nah, pas kita masukin 10, kita insert aja dulu. Set. Masukin 10, udah gitu kita insert 20. 20 itu kan harusnya di kanannya 10 ya. Nah, selama si node-nya itu belum, apa sih namanya, belum kepenuhan lah gitu ya. Belum kepenuhan, belum over gitu. Kita masih bisa masukin node, si key-nya itu di sebelah angka 10 ini. Nah, sekarang kita insert si 5. 5 itu kan lebih kecil dari 10, makanya kita masukinnya ke kiri si 5.
Nah, udah gitu, karena misalnya ini kan di sini kita max key-nya itu cuman ini ya harusnya ya, cuman dua ya, min satu. Nah, karena cuma dua, kita lakukan splitting karena ini over ya, dia kelebihan. Nah, cara splitting ya, kita ambil mediannya, nilai tengahnya, si 10. Nah, 10 ini jadi parent-nya. Udah gitu, anak-anaknya ke stretch ke bawah. Jadinya, left child-nya itu 5 dan right child-nya itu 20. Kayak gitu. Ya hanya, ini contoh sih splitting-nya ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita mau insert lagi, berapa nih? 6 ya. Nah, 6 bukan kita taruh di sebelahnya 10. Bukan gini ya. Tapi selalu kita prioritasin si leaf node-nya, atau node si bawah-bawahnya. Kita selalu prioritasin si bawah-bawahnya ya. Jadi kita selalu insertnya di paling bawah dulu. Nah, 6 itu di sebelahnya angka 5, karena 6 lebih kecil dari 10. Lalu 5 itu lebih kecil dari 6. Makanya kita masukinnya di sebelah kanan sih angka 5. Gitu. Nah, setelah itu kita masukin 12. Nah, 12 itu ada di sebelah kanannya 10, tapi di sebelah kirinya 20. Kita masukin ke sebelah kirinya 20. Gitu, itu bersebelahan. Lalu selain itu kita juga masukin si 30. 30 tentu di paling kanan ya. Ya udah tahu ya aturannya. Nah, udah gitu kita lakukan splitting. Kenapa? Karena note yang ini itu terlalu over ya. Dia kelebihan. Nah, kalau misalkan over kayak gitu, kita lakukan splitting. Nah, splittingnya adalah 20 jadi parent. Nah, tapi selama kita punya parent yang masih bisa muat, nah kita masukin si 20 ini ke sebelahnya 10. Jadi dia bersebelahan sama angka 10 gitu. Lalu anak-anaknya sama aja. Anak-anaknya si 12 dan juga 30. 12 ini kan punya si 20. 30 juga punyanya 20 gitu kayak gitu. Itu sih paling untuk B3 gitu ya. Nah, setelah itu kita masukin lagi 7 ya. Sama di sebelahnya angka 6 berarti. Dan gitu kita splitting lagi. Seperti ini jadinya. Nah, cuma kan jelas-jelas ya ini melanggar aturannya. Kayak gini nggak boleh ya. Dia eh, apa namanya? Max children-nya ya 3. Ini ada 4 nih. Satu, 2, 3, 4. Udah gitu max key-nya cuma 2. Di sini ada 3. Tuh, udah 3. Nah, kita splitting lagi. Kita splitting dari si yang ini. Kita ambil nilai tengahnya 10, lalu 10 jadi parent. Nah, kalau kita split, kan 10 ini jadinya ke atas ya. Dia kayak ke-push ke atas gitu, jadinya seperti ini. 10-nya dia punya anak 6, anaknya 20. Nah, lalu anak-anaknya juga ikut si bapak-bapaknya, si 6 dan juga 20 gitu. 6 ini punya 5 dan 7, 12 dan 30 ini punya si 20, gitu kayak gitu. Nah, udah gitu kita insert lagi biasa 20, 12 masuk 17 di sebelah 12. Masih aman, oke, plus 4 masuk ke paling kiri. Aman juga, gitu ya. Jadi untuk B3 yang order 3 kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke case yang duration. Duration B3 juga agak tricky dikit, cuman nggak sesusah duration di RBT. Masih gampang. Nah, misalnya kita mau delete di 20. Ya, aku langsung sih di sini ya. 20 tuh, nah ini kan harusnya. Nah, aku bikin lagi di sebelahnya deh. 20 ya, kita delete. Nah, kalau kita delete, kita nggak langsung delete sih node-nodenya juga. Kita hanya delete si value-nya. Nah, value ini, ingat ya, kayak aturan biasa, kita harus gantikan dengan predecessor, yaitu 17. Nah, 17 kita masuk ke tas, kayak gini. Nah, seperti yang di sini. Dan gitu, ini kan jadinya kosong ya sebelah. Kalau yang kosong gini, kamarnya kita hapus aja. Seperti ini. Nah, jadilah dia seperti yang bawah ini. Lalu kita delete angka 6. Nah, 6 ini kita delete, kita gantikan dengan angka 5. Set, seperti ini. Lalu kita delete juga. Kita merge ke kiri. Jadinya seperti ini. Lalu kita delete juga 17. Nah, 17 ini kita delete ya. 17 kita delete. Nah, 12 naik ke atas harusnya. Harusnya gitu ya. Nah, cuman sebelum itu, kita lihat dulu. Nah, min childernya berapa sih? 2 ya. Kalau kita masukin 12-nya ke atas, melanggar juga dong jadinya. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan parentnya udah kosong seperti ini, dan kalau misalnya kita udah nggak bisa apa-apa lagi, kita merge aja. Kita merge si anak-anaknya. 12 sama 30 ini jadi satu. Udah gitu, 12 30-nya ini jadi belongs to angka 10. Jadi punya angka 10 ini. Gitu. Jadinya kayak gini nanti. 10-nya itu masuk ke bawah gitu. Karena 5 dan 10 ini bisa gabungkan ya. Karena ini udah nggak ada.
10 ini bakal ke push ke bawah gini. Terus dia bakal nyatu gitu nanti. Nah, gitu ya. Mungkin perlu diresapi dulu, silakan. Sampai dibaca-baca dulu, gitu. Nah, kalau udah kita hapus 12 juga. Kita hapus sih 10 ya. Setelah itu delete 10. Ini aku bantu aja. Nah, kalau kita delete 10, berarti yang ke push adalah harusnya si 7 kan ya. Cuma kalau kita 7 ini kita nggak bisa, kita akan melanggar aturan gitu jadinya. Violate kan ya. Anaknya cuman jadi ada satu. Nah, kita ambil si suksesornya, yaitu si 12. 12 ini masuk ke atas gitu, kayak gini. Nah, udah gitu kita hapus aja kirinya. Seperti itu. Kenapa nggak ambil yang 7? Karena kalau misalnya kita ambil yang 7, anak si 10 ya cuma satu. Ngelanggar kan ya, nggak boleh gitu. Nah, gitu sih. Maka dari itu kita ambil si suksesornya. Walaupun dulu kan aturannya kalau misalkan predecessor ya predecessor terus. Tapi kalau misalkan suksesor, suksesor terus. Tapi kalau di sini beda ya. Jadi kayak kita coba dulu predecessor sampai nggak bisa. Kalau misalkan udah nggak bisa, baru kita ambil si suksesornya. Seperti itu. Oke, sampai sini. Man nggak? Mungkin kalau ada yang punya pengertian bitri lain juga bisa sih. Soalnya ini pengertian aku sendiri. Yang tadi barusan aku jelasin. Nah, kalau misalkan udah aman, kita bakal coba ke bitri order 4. Nah, aku bakal kerjain soal yang sama, tapi ordernya 4. Nah, kita masuk dulu ke rumus ini ya. Aku kopas aja deh, biar cepet. Nah, seperti ini. Nah, berarti kan M-nya 4 ya. Ini sama dengan M gitu. Nah, berarti M-nya 4. Udah gitu max key-nya 4 min 1. Berarti 3 ya. Udah gitu min children-nya 4 per 2, 2 kan. Min keys-nya 4 per 2 min 1, jadinya 1. Udah gini aja. Nah, lalu kita lakukan inversion seperti biasa. Ini aku kopas juga. Seperti ini. Nah, 10 gitu ya. Udah gitu kita plus 20, 10, 20 di kanannya gitu ya. Udah gitu plus 5, berarti 5, 10, 20. Nah, kan max tidurnya 3 ya, berarti masih aman gitu. Ini masih oke, nggak perlu kita splitting-splitting. Nah, udah gitu kita plus 6. Nah, ini yang agak harus kita perhatiin. Nah, kayak gini. Ini kan basically dia melanggar ya, melanggar aturan ya. Nggak boleh kan ya. Nah, kalau misalkan nggak boleh kayak gini, kita lakukan splitting. Nah, sebenarnya bebas. Kalian mau ngambil yang 5 jadi mediannya atau yang 10 mediannya. Kalau aku biasanya 5 sih. Ngikutin predecessor aja gitu. Kan predecessor di kiri ya. Berarti kita ambil yang kiri gitu. Biar nggak ketuker-tuker. Nah, berarti 5 jadi di atas. Jadi parentnya. Udah gitu di sini 6. Di sini 10, 20. Oh ya, kalau aku ada yang salah, langsung aja ya. Ngomong ya. Takutnya aku ada yang nggak teliti ngerjainnya. Nah, seperti ini. Udah gitu. Kita insert lagi 12 gitu. 12 harusnya berada di kanannya 5, lalu di kanannya lagi 10. Berarti di antara kedua ini. Kedua 10 dan 20. Nah, di sini harusnya. Nah, seperti ini. Nah, masih aman ya. Belum kita harus lakukan splitting lagi. Terus kita plus 30. Nah, kalau kita plus 30, ya aku di bawahnya aja deh. Jadi dia kan di kanan ya. Seperti ini. Nah, ini harus kita split. Karena dia totalnya 4, maksimal 3. Jadinya, 12 ini di atas. Lalu anak-anaknya di bawahnya. 10, 20, 30. Ini 20 dan 30. Nah, seperti ini. Nah, udah gitu kita plus 7 lagi. Kalau kita plus 7, berarti ada di sebelah kanannya 5 dan juga sebelah kirinya si 12. Sorry, di bawah sebelah kirinya si 10. Nah, harusnya di sini nanti. Nah, aku bikin baru lagi. Nah, seperti ini. Udah gitu kita plus 17. Which means berarti kita masukin 17 itu di kanannya 12. Sorry, sorry. Aku ada yang salah. 7 itu harusnya di sebelahnya 10 ya. Nah, ini 10 harusnya. Nah, karena 7 itu lebih kecil daripada 12. Sorry, sorry. Harusnya kayak gini. Nah,
Udah gitu kita masukin 17. 17 di kanannya 12 ya harusnya, ya. Jadi di sini harusnya. 17, udah gitu kita plus 4 lagi. Nah, 4 itu ada di sebelah kanan, sebelah kirinya 5. Nah, berarti sebelah kirinya sih 6 juga. Gitu. Sorry, ini kenapa? Oh iya. Nah, gitu sih harusnya. Oke, sampai sini aman nggak? Sampai insertion. Oke, buat ngecek kita coba ya di web ya. Oke, seperti ini. Kita masukkan max degree-nya 4. Nah, lalu kita insert aja tadi. 10, 20, 5, 6 gitu ya. Ini aku bakal fast forward aja. 10, 12, 30, 7, 17, 4 gitu ya. Beda agak beda deh. Kayaknya aku ada yang salah. Ini kan seperti ini. Oh iya, mungkin di sini. Ini kan split, udah gitu kita masukin lagi 20. Sorry ya, bentar ya. 5, 10, masukin 12. 12 kan di sini. Udah gitu, kita masukin lagi 30. 30. Oke, kita split. Nah, ini ya harusnya ya. Di sini aku salah. Harusnya ini 12 itu masuk ke yang 5. Karena 12 masih muat di 5 gitu. Oke, paham ya? Ini harusnya di sini. 10 ini ya punyanya sih. Ini harusnya. Nah, gitu harusnya. Oke, sorry, nggak teliti. Nah, harusnya kayak gini. Berarti ke belakangnya juga salah. Nah, kalau misalnya kita back gitu ya. Nah, ini juga salah. Harusnya 5 itu ada di sini, 6 itu di sini. Karena kan harusnya 6 lebih besar daripada 5 ya. Makanya tadi kayak gak bener gitu. Nah, ini juga 6, ini 5. Nah, harusnya kayak gini. Ini 6, ini 5. Nah, kayak gini ya harusnya. Nah, oke, harusnya kayak gitu. Terus kita insert sih 7 kan ya. Berarti 7 ada di sebelah kanannya 6, kirinya 12. Berarti kita masuk ke yang tengah-tengah ini. Nah, 7 itu di sebelah kirinya sih 10. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita masukin 17. 17 itu ada di sebelah kirinya sih 20. Gitu. Nah, udah gitu kita masukin 4 baru lah. Nah, harusnya di sini. Kayak gitu. Jadinya dia sesuai dengan aturan. Coba kita lihat ya. Nah, kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Jadi kita masukin 17 dan juga 4 ya. Nah, ya. Udah sama harusnya. Oke, sip. Kayak gini untuk yang insertion. Nah, sekarang kita masuk ke yang delete. Delete 20, min 6, 17, dan min 10. Kita samain aja. Oke, kita min 20 ya. Berarti 20 itu kita delete. Nah, kalau kayak gini, kita coba dulu. Kita mergekan berarti kan si 17 dengan 30. Jadi satu kesatuan. Nah, kita cek apakah dia masih memenuhi syarat atau tidak. Ternyata masih ya. Karena min children-nya, min children, min keys-nya itu satu, bukan dua. Nah, jadi aman juga sih. Bukan tiga maksudnya. Nah, kalau udah kayak gini, kita langsung aja. Delete lagi si 6. Nah, 6 ini kita delete. Kita ganti dengan predecessor-nya, 5. Gitu. Kita hapus. Seperti ini jadi. Nah, min keys-nya satu. Masih aman berarti si 4 ini. Belum violate. Nah, lalu kita delete lagi si 17. 17 kita delete. Nah, masih aman juga ya. Lalu kita min 10.
Di rate juga sih 10-nya. Nah, ini juga masih aman. Ya, jadi durationnya lebih gampang harusnya semakin tinggi ordernya. Karena nggak butuh rebalancing lagi, gitu. Yang agak tricky mungkin di insertionnya. Cuman harusnya makin besar ordernya itu makin nggak perlu additional step sih. Soalnya dia nggak akan terlalu ini kan ya, nggak akan terlalu apa terpengaruh sama si aturannya, semakin tinggi angkanya. Gitu. Ini untuk yang B3 order 4. Kalau yang mau nanya langsung tanya ya. Kalau nggak aku langsung lanjut nih. Masih ada 2 materi lagi harusnya. Oke, paling gitu sih. Nah, untuk yang prim dan kruskal, kalian juga ada kan yang harusnya materinya. Cuman harusnya ini bakal sama aja sama materi matdis kalian waktu semester 1. Jadi aku bakal skip dulu ya. Kalau misalnya masih ada waktu nanti aku bakal bahas. Aku bakal masuk ke Dijkstra dulu. Oke? Nah ini juga tri. Nanti aku bakal jelasin juga. Karena tri ini masuk di ujian semester lalu. Aku nggak tahu sih kalian diajarin atau enggak di semester ini. Gitu. Nah, aku masuk ke Dijkstra ya. Nah, jadi buat Dijkstra itu buat yang belum tahu ya, dia itu adalah shortest path untuk nge-traversal si graph. Misalnya, ini sering dipakai di aplikasi-aplikasi kayak Google Maps gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen tahu. Misalnya kayak kita dari kota A gitu ya. Dari kota A kita mau ke kota D. Nah, kita akan cari shortest path-nya itu lewat mana aja. Dia bisa pakai Dijkstra. Dijkstra ini bisa menyelesaikan permasalahan seperti itu untuk shortest path. Nah, eh permasalahannya, Dijkstra itu, dia itu bisa solve ya. Misalnya kita mau dari, coba dong, misalnya dari A mau ke D, gitu misalnya. Dari A mau ke D gitu. Nah, kalau misalnya kita udah ketemu jalannya, kita udah ketemu nih, ke D itu berapa jauh. Nah, kita juga bakal ketemu si jarak-jarak lainnya. Dari A ke F, A ke E, A ke I. Dia bakal ketemu semuanya gitu. Nah, sebetulnya ada untungnya, tapi kerugiannya dia jadi lambat gitu. Itu aja sih paling untuk Dijkstra. Nah, kita bakal coba aja langsung ya. Misalnya kita mau telusuri dari kota A ke kota D gitu ya. Ini aku kasih highlight aja biar lebih jelas. Dari A kita mau ke D gitu ya misalnya ya. Nah, untuk steps yang pertama, aku nggak tahu sih kalian diajar di kelas gimana. Kalau dulu aku diajarinnya itu pakai tabel. Ntar, aku bakal kayak gini aja deh. Nah, kita bikin dulu tabel seperti ini. Ini banyaknya sesuai dengan jumlahnya ya. A sampai I, berarti A, B, C, D gitu ya. Gedean kayaknya. Gini deh. Nah, gini sih. Ini untuk A, ini untuk B, C, D, E, F, G. Ini urutan aja, nggak apa-apa. Kurang satu ya, B, C, D, E, F, G, H, I. Berarti I. Satu lagi. Nah, gini. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu starting point kita dari mana. Nah, yang penting itu adalah starting pointnya kalau di Dijkstra. Kita nggak peduli sama ending pointnya, mau di mana. Yang kita perlu tahu adalah, kita perlu tahu titik pertama kita itu dari mana. Nah, yang kita pengen itu kan kita titik pertamanya ada di A ya berarti ya. Berarti kita tulis dulu di sini, A gitu. Nah, dari gitu, barulah kita selesaikan. Nah, sebetulnya, sebelum ini, sebelum kita masuk ke penyelesaian, kita tuh berasumsi bahwa setiap jarak dari setiap kotanya itu adalah infinity, alias belum diketahui, gitu. Kayak misalnya contohnya kalian ditanya aja misalnya, kalian ditanya ke kota yang kalian nggak tahu gitu. Jarak rumah lu sama kota ini berapa sih? Kan lu nggak tahu ya, kayak kalian nggak tahu gitu. Nah, kalian kalau nggak tahu itu, kalian anggap aja, oh nggak tahu gitu, infinity gitu. Kayak tak terhingga gitu. Ya, kita anggap aja seperti itu. Jadi kita tulis dulu infinite semua. Ini maksudnya jarak dari A ke kota B, ke kota C, ke kota D gitu ya maksudnya. Karena kita mulai dari A. Nah, baru di bawahnya kita mulai dari kota A. Nah, sekarang kita lihat. Dari A, itu bisa terhubung kemana aja. Bisa ke B, bisa ke G, bisa ke F. Gitu ya. Nah, A ke A itu, basically dia jaraknya nol. Karena dia menuju ke dirinya sendiri. Gitu ya.
Nah, oleh karena itu, kita tulis di sini nol. Nah, sebetulnya algoritmanya adalah kita ngebandingin si nol ini sama nilai sebelumnya, yang mana prediksi kita tuh infinite kan. Lebih kecil mana? Ternyata lebih kecil nol. Nah, kalau lebih kecil nol, kita replace lah si nilai sebelumnya sama nilai yang baru kita, yaitu si nol. Gitu, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke A ke B. Nah, A ke B itu jaraknya 2 ya, bisa kita lihat di sini. Nah, berarti 2 di sini tulis saja, 2. Nah, 2 ini kita bandingin, apakah 2 lebih kecil daripada infinite atau enggak? Lebih kecil, berarti kita replace infinite dengan angka 2. Berarti kita udah tahu sekarang jarak A ke B itu 2, bukan lagi infinite gitu. Infinite itu hanya asumsi awal aja. Nah, selain itu, A ke C, berarti ini kan ya, harusnya bisa ya, 2 dan 4 gitu. 4 tambah 2, 6 harusnya. Cuman kalau di Dijkstra, kita maunya dari A itu langsung ke C. Nggak bisa lewat kota lain. Nah, kalau misalkan harus lewat kota lain, kita anggap aja dia nggak bisa dijangkau oleh si A. Nah, kalau nggak bisa dijangkau, gimana tuh? Jadinya, kita pakai nilai dari sebelumnya, yaitu infinite. Kita salin aja nilai dari si infinite sebelumnya gitu. Lalu A ke D. A ke D juga nggak bisa kan ya, harus lewat kota lain mau nggak mau. Makanya kita tulis infinite lagi. Jadi nilai sebelumnya. Nah, lalu A ke E nih sekarang. A ke E juga nggak bisa langsung. Infinite berarti. Sekarang A ke F. A ke F bisa ya. A ke F itu 7. Berarti 7 kita bandingin dengan infinite. Lebih kecil sih 7. Nah, seperti ini ya. Lalu A ke G juga bisa. 3. Kita tulis 3. Seperti itu ya. Lalu berikutnya untuk A ke H. Nggak bisa langsung. Berarti kita tulis infinite dari nilai sebelumnya. Lalu A ke I juga nggak bisa langsung, harus lewat kota lain. Berarti kita tulis infinite lagi, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya. Nah, berikutnya kita cari dulu kota mana yang jaraknya paling kecil. Nah, basically harusnya A ya, 0 kan. Cuman A ini udah kita hitung. Nah, kalau udah ketemu 0 gini, artinya kita nggak perlu lagi cantumin lagi. Sekarang kita perlu cari yang kedua terkecil, yaitu B. Nah, berarti B itu kan 2 ya, paling kecil dari semuanya. Kita masukin aja B di sini. Ini baris selanjutnya. Nah, B itu jaraknya 2. Nah, ingat, kita perlu nyantumin jarak sebelumnya di sebelahnya. Plus 2 gitu. Aduh, sorry. Mironya refresh mulu. B itu kan plus 2. Di sini, plus 2 gitu ya. Nah, sekarang B ke B itu kan 0 ya, basically. Harusnya 0. Jarak B dari ke B itu. Nah, tapi kita punya jarak dari sebelumnya, yaitu plus 2. Sehingga kita tambahin aja. 2 plus 2, berarti 4 gitu kan. Sorry, 0 plus 2, 4 kan ya berarti. Nah, 2, sorry bukan 4. Nah, 2 ini itu kita bandingin sama yang sebelumnya. Sama ya udah, tulis lagi aja. Emang B ke B itu 2 gitu kan. Nah, pertanyaannya, kenapa harus ada plus 2 di sini? Karena basically yang kita maksud dari baris kedua ini, B ke B itu bukan B ke B, tapi dari A menuju B gitu. Karena kita starting point-nya tetap di A. Nah, A menuju B itu kan 2 ya, shortest path-nya. Ya udah, kita tulis lagi 2. 2 plus selanjutnya gitu. Sekarang B ke C. B ke C itu kan 4. Nih ya, bisa kalian lihat. Tapi kita nggak hanya menghitung B ke C aja. Kita ada A. Kita mulai dari A. Nah, makanya berarti 4 ditambahin dengan 2. 6 ya. 6 lebih kecil daripada infinite. Makanya kita replace. Gitu. Oke. Nah, sekarang B ke D. B ke D itu nggak bisa ya. Nggak bisa langsung. Makanya kita pakai nilai sebelumnya. Sekarang B ke E juga nggak bisa. Pakai nilai sebelumnya. B ke F nggak bisa juga. Kita pakai nilai sebelumnya. Lalu B ke G. Bisa ya. 6 ya. 6 plus 2. Berarti 8. Nah, pertanyaannya. 8 sama 3 kecilan mana? Kecilan 3. Berarti kita tetap pakai nilai sebelumnya. Kita nggak ganti.
gitu. Lalu H dengan B, B dengan H. B dengan H itu nggak bisa langsung ya, makanya kita pakainya nilai sebelumnya. Lalu B dengan I juga nggak bisa langsung, kita pakai nilai sebelumnya gitu. Nah, paling gitu sih untuk ini. Nah, kita lanjut lagi ke nilai yang selanjutnya paling kecil, yaitu si G ya. G itu kan 3 ya. Kita masukin aja G plus 3. Nah, dari G ini bisa kemana aja? Nah, kita lihat dulu. B itu kan udah kita telusuri ya. Kalau misalnya kita hitung lagi juga dia bakal sama aja nanti. Kita nggak perlu lagi nulis B. Udah stop sampai sini aja. Nah, berarti G ke C sekarang. G ke C nggak bisa ya. Berarti kita pakai nilai sebelumnya, yaitu 6. Lalu G ke D sekarang. G ke D juga nggak bisa langsung. Kita pakai nilai sebelumnya. Lalu G ke E juga nggak bisa langsung. Kita pakai nilai sebelumnya. Nah, sekarang G ke F juga nggak bisa. Kita pakai nilai sebelumnya. Lalu G ke G itu 0 ya. 0 plus 3 berarti. Jadinya 3 lagi. Lalu G ke H, 3. 3 plus 3 berarti 6 ya. Ini kan. 6 lebih kecil daripada infinite, berarti kita masukin 6. Lalu G ke I, 1 ya. 1 plus 3 itu 4. Berarti kita replace infinite dengan nilai 4. Gitu sih. Nah, sekarang kita cari lagi yang paling kecil yang mana. Nah, G kan udah ya. Berarti kita hanya perlu yang I berarti. Nah, I itu plusnya 4. Kita tulis di sini plus 4. Nah, sekarang kita hitung lagi dari awal. Dari yang ini. Nah, C-nya kan belum ya. Berarti I ke C sekarang. I ke C masih infinite ya. Maksudnya belum bisa ya. Berarti kita pakai nilai sebelumnya. 6. Lalu I ke D nggak bisa juga. Kita pakai nilai sebelumnya. Sekarang I ke E ya. I ke E bisa. 2 ya. Akhirnya bisa. 2 plus 4 berarti 6. 6 lebih kecil daripada infinite kita gantiin. Nah, sekarang I ke F. I ke F itu 5. 5 plus 4 itu 9 ya. Ah, sorry. Ini harusnya 7 ya. Nah, apa infinite ya tadi? Salah. Nah, gitu. Nah, sekarang 9 sama 7 kita bandingin. Lebih kecil yang mana? Gitu. Lebih kecil yang 7 kan. Makanya kita tetap pakai angka 7 gitu. Nah, sekarang I ke G. I ke G itu kan 1. 1 plus 4, 5. Nah, 5 sama 3. Bandingin. Kecilan 3. Pakai pakai 3 berarti. Sekarang I ke H itu 4. 4 plus 4, 8. 8 sama 6 kecilan 6. Tetap pakai 6. Sekarang I ke I udah pasti 4 lagi ya. Nah, seperti itu. Nah, udah gitu kita ambil lagi nilai yang lebih paling kecil. Ini G nggak usah sih sebetulnya. Nah, kita ambil yang paling kecil, yaitu si 6 ya sekarang ya. Kan 4 udah dipakai. Nah, 6 ini ada 3. Mau pakai yang mana? Bebas. Kita mulai dari C dulu ya, dari awal. Nah, C itu kan plus 6. Berarti C, sekarang C ke D. C ke D bisa sekarang ya. 2, 2 plus 6, 8. Sekarang C ke E, itu masih nggak bisa. Berarti kita pakai nilai sebelumnya, itu 6. Sekarang C ke F ya. C ke F juga nggak bisa, kita pakai 7. Sama. Udah gitu C ke H, berarti C ke H itu bisa ya. 2 plus 6, 8. Masih 6 berarti. Lalu C ke I juga nggak bisa, berarti tetap pakai 4 ya. Tapi kita ada kejadian sebelumnya, nggak usah tulis lagi. Gitu. Nah, sekarang kita ambil yang dua, yang paling kecil, yaitu si 6. Gitu. Nah, misalnya kita mau pakai yang E ya. E itu kan 6. Plus 6 juga. Nah, berarti E ke D sekarang. E ke D 1, 1 plus 6, 7. Nah, berarti kita replace ya kalau gitu ya. Replace 8 dengan 7, karena 7 lebih kecil. Nah, sekarang E ke E juga nggak usah 6. E ke F bisa ya. 6 plus 6, 12, tapi lebih kecil 7. Kita pakai 7. Sekarang E ke H, berarti E ke H itu nggak bisa, berarti kita pakai yang 6 lagi. Tuh. Nah, sekarang kita maju ke yang 6 ya, yang si H. Kita move on, lalu kita dari H bisa ke D ya, 8 plus 6. Berarti kita pakai yang sebelumnya. Tuh. Nah, dari H ke E berarti ya sekarang. Itu nggak bisa, pakai 6 lagi. Udah nggak usah sih.
Berarti H ke F ya sekarang ya. H ke F itu nggak bisa juga, berarti pakainya tetap 7. Gitu. Nah, kalau udah, ya kita tinggal pakai yang ini aja, berarti. Pakai D dan F ya berarti. D itu kita punya plus, plus 7 ya. Nah, berarti dari plus 7 ini, ya udah, sama. Udah gitu D ke F ya berarti ya. D ke F itu kan nggak bisa, berarti ya tetap 7. Bisa satu yang F berarti sekarang. Plus 7 juga, ya udah, ini 7. Nah, sekarang kita mau cari shortest space dari masing-masing. Nah, berarti dari A ke D itu ketemu 7. Ini. Ini adalah shortest space dari A ke D. Nah, A ke A juga ketemu 0, A ke B juga 2, A ke C itu 6, A ke E itu 6, A ke F 7, A ke G 3, A ke H itu 6, dan A ke I itu 4. Kita selalu pakai angka yang paling bawahnya gitu. Ini adalah shortest space dari masing-masing A ke masing-masing kotak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita tahu em, dari A ke D itu, kan jaraknya 7 ya kita ketahui. Tapi kita mau tahu nih, lewat mana aja gitu. Nah, lewat mananya aja itu kita bisa tahu dengan cara backtracking ya. Nah, caranya gimana? Aku bakal jelasin ya. Nah, jadi caranya itu adalah kita mulai dulu dari si D ya, D yang paling bawah. Yaitu si 7. Karena kita maunya ke D ya. Nah, berarti kan dari sini, 7. Nah, lalu dari 7 ini kita telusuri. Kapan terakhir kali nilai D ini berubah? Saat di E ya. Nah, ini. Kenapa? Karena dari 8 berubah jadi 7. Berarti, otomatis, kalau kita mau ke D, kita harus lewat E. Gitu. Kita tahu nih. Berarti E ke D gitu. Nah, selanjutnya, dari E, itu lewat mana lagi? Berarti kita telusuri yang E. Ini ya. Dari E, itu kapan terakhir kali dia berubah? Nah, ini ya. Dari infinite ke 6. Berarti dia pas lagi di I gitu. Nah, berarti kita lewat I. Nah, lanjutnya, dari I, kapan dia terakhir kali berubah? Waktu lagi di G. Saat di sini ya. Nah, ya dari infinite jadi 4 gitu. Berarti G lewat G. Udah gitu dari G. Kapan terakhir kali G itu berubah? Waktu di A. Oke, gitu ya. Dari infinite jadi 3. Nah, inilah backtracking tuh gini. Jadi kita tahu em, dia tuh lewat mana aja sebetulnya. Oke, yang Dijkstra. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Atau udah jelas? Aku tunggu sekitar semenit deh. Biasanya aku bakal lanjut ke race dulu deh. Oke, kalau gitu aku simpulin udah aman ya semua ya. Kalau ada yang mau nanya bisa langsung aja di chat, gak usah malu-malu gitu. Oke, kalau gitu kita masuk ke yang terakhir dulu. Ini waktu tahun lalu keluar sih, cuman gak tahu tahun ini ya. Harusnya nggak tahu sih, tergantung dosen. Nah, untuk try, ini tuh kita kayak bikin sebuah tree, kayak mirip lah sama tree pada umumnya. Cuman bedanya di sini eh, kita kita memanfaatkan dari tree yang sebelumnya, kayak yang kita kita buat gitu. Nah, contohnya gini, aku bakal sambil tunjukin ya. Nah, untuk try, eh, si rootnya itu selalu nol. Rootnya selalu nol ya, jadi selalu nggak ada gitu. Karena kayak rootnya ini selalu starting pointnya gitu, dari nol. Nah, udah gitu kita bikin apple misalnya. Kita insert apple. Berarti kita bikin di sini A, apple gitu ya. Di sini P. Untuk trace gampang sih. Soal bonus kalau sampai keluar. Ini L. Loh, nggak jelas sih. Ini E. Gitu.
Dah, ini untuk insert Apple. Sekarang kita insert yang app. Nah, di sini kita udah punya A. Nah, eh, kita cari si sampai kapan dia itu masih sama hurufnya. Nah, A itu masih sama, P itu masih sama, P itu masih sama, F ya. Berarti kita berhenti di P ini. Nah, ini adalah si pemberhentian kedua gitu. Nah, kita high rate aja. Tadi yang pertama stopnya di E gitu. Stop yang kedua di F gitu. Nah, sekarang kita insert yang bed. Berarti bed itu kan gak ada yang sama ya. Dari awal aja udah A sama B itu beda. Kita bikin cabang baru. Kita bikin branch baru. Di sini B gitu misalnya. Nah, udah gitu. Kita masuk lagi. B, A, T, T gitu. B, T. Nah, kayak gini. Nah, udah gitu kita insert yang ball. Ini. Nah, dari B sama itu kan sama ya. Bedanya di T. Berarti dari A, kita buat cabang lagi di sini. Kita buat cabang L, L gitu. Nah, ini stopping point-nya ya. Gitu. Nah, untuk trace gini aja. Kalau kalian mau delete, tinggal misalnya ini delete app ya. Ya udah, berarti si stopping point-nya kalian hapus aja. Seperti ini. Nah, dah gitu aja. Kalau misalnya kita mau nge-delete yang bold, berarti ini tinggal dihapus aja gitu. Disilang gini gitu. Kalau kalian di ujian disuruh eh coba visualisasiin, tinggal disilang aja gitu paling ini. Kayak diputus gitu loh di connectionnya, di pointernya. Ini untuk yang trace gini aja. Harusnya gampang ya. Oke, kita lanjut aja ke Prim's algorithm. Nah, untuk Prims itu harusnya sama sama yang kalian diajarin di waktu Madis waktu dulu. Harusnya nggak ada beda ya. Kalau kalian masih ingat, aman, gak usah belajar lagi. Cuma di sini aku bakal sedikit review aja untuk Prims algorithm ya. Nah, jadi untuk adjacent series ini, kita bakal ngelis semua yang memungkinkan. Berarti, oh ya sebelumnya, Prims algorithm itu kan MST ya. Berarti kita, tes kita di sini adalah, kita perlu ngehubungin semua node supaya terhubung dalam satu koneksi. Misalnya, A sama C harus kehubung. Kayak gini ya. Misalnya kayak gini. Harus terhubung semua gitu. Kayak, apa ya ibaratkan ya? Kayak jalur MRT gitu mungkin. Atau kereta gitu. Kayak gitulah bayangin aja. Nah, untuk adjacent series, itu kita list terlebih dahulu edge-edge yang ada. Berarti kan edge A sama B, B seterusnya gitu kan, sampai semuanya. Kita list aja misalnya, A ke B itu kan 10 ya jaraknya ya. Nah, kita list terlebih dahulu. Wait, kurang gede kayaknya. Nah, gini cukup sih. Nah, udah gitu, A ke C juga bisa ya. A ke C kan 20. Udah gitu B ke C 30. Lalu B ke D ya. B ke D itu 5. Udah gitu kita list lagi. C ke D itu 15. D ke E itu 8. Dan C ke E. C ke E itu 6. Gitu. Ntar lagi kok. Habis ini udah. Nah, udah semua nih kita list nih 7-7-nya. Udah gitu barulah kita mulai dari misalnya A. Bebas sih mulai dari mana kalau prim itu. Misalnya kita mulai dari A ya. Kita masukin ke visited. Nah, ini masih strip. Udah gitu kita priority queue-nya. Kita urutin. Dari A itu, ini aku nyalain A-nya. Bisa kemana aja. Bisa ke B, bisa ke C kan ya. Antara dua itu aja. Gak bisa kemana-mana lagi. Kita masukin lah dua itu ke priority queue. Berarti A ke B itu 10. A ke C itu 20. Nah, untuk priority queue, kita harus urutin dari yang jaraknya paling kecil. Dari A B dulu berarti, baru A C gitu. Kayak gitu. Nah, untuk T, itu adalah pet yang bakal kita kunjungi nanti. Nah, dari A sama A, B dan A C ini kita pilih salah satu yang paling kecil jaraknya. Supaya kita bisa lanjut ke node selanjutnya. Berarti kan A B ya, 10 ya. Nah, berarti kita aktifin lah node si A B ini. Di B-nya. Udah gitu kita masukin visitednya itu ada B. Kita masukin ke T berarti A B ya, 10 gitu. Nah, lalu dari B, kita bisa mengunjungin beberapa node lagi. Yaitu si C dan juga si D gitu ya. Berarti kita tulis di priority queue.
BD itu 5 ya. Berarti dia masuknya ke yang paling awal, paling atas. Oh ya, tadi kan AB udah dikunjungi. Berarti kita tandain aja. Kita coret atau kita kasih highlight gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, BD udah gitu, BC ya. BC itu kan 30. Berarti paling bawah dia. BC 30. Oke, udah nggak bisa kunjungi mana-mana lagi. Nah, kita ambil yang paling kecil lagi, yaitu si BD ya, 5. Dari 5, 10 sama, 5, 20 sama 30 paling kecil yang 5. Gitu. Nah, kalau udah gitu kita masukin lagi ke visited-nya. Yaitu D ya berarti ya. Dan untuk yang visited-nya, untuk edge yang di visited juga sih, ini ya, BD. Itu range-nya adalah 5. Gitu. Nah, dan kita lakukan highlight lagi. Nah, seperti ini. Lalu, next-nya, kita punya priority queue lagi. Yaitu si DE dan juga DC ya. DE itu 8, DC itu 15 ya. Nah, seperti ini. Nah, kita highlight si DE karena dia paling kecil dari semuanya. Lalu kita masukin node yang si visitednya itu E. Dan T-nya kita masukin juga DE. DE itu 8. Nah, seperti ini. Lalu kita highlight. Oke, paling gitu sih. Nah, udah gitu dari E, kita bisa ke C. Berarti EC sekarang. EC itu 6. Kita masukin ke sini. Nah, berarti sekarang kita kunjunginnya EC. Karena dia paling kecil. Nah, kita masukin aja di sini C gitu. Nah, kalau udah semuanya terkunjungi, berarti kita udah stop sampai sini aja. Oh ya, aturannya di Prim sama Kruskal tuh nggak boleh ada loop aja sih. Jadi nggak boleh ada yang cycle gitu. Misalkan dari sini, dari E ke... Di sini untungnya nggak ada ya, nggak ada contohnya. Cuman kalau misalkan bisa gitu ya, dari C ke B lagi gitu, nggak boleh gitu. Paling itu sih. Harusnya masih ingat lah ya. Ini untuk yang Prim. Kalau yang Kruskal, lebih gampang lagi harusnya. Nah, yang Kruskal tuh aku langsung bacain aja ya. Misalnya itu kayak kalian langsung aja list aja semua priority queue-nya dari yang kecil sampai yang paling gede gitu. Nah, kalian nggak perlu lagi ngebuat si agent series ini. Jadi ini nggak perlu ada di Kruskal. Jadi kalian hanya perlu yang priority queue. Kalian langsung list aja semuanya. Dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, kalau udah, kalian tinggal pop aja satu-satu dari yang paling kecil. Berarti dari yang BD, EC, DE, dan AB. Dengan memperhatikan nggak boleh ada cycle. Udah gitu aja sih. Untuk yang Kruskal. Harusnya masih ingat lah ya. Nggak perlu dibahas. Cukup lah ya. Kayak udah pada capek juga di sini. Tinggal dikit orang-orangnya. Paling gitu sih. Untuk, ya udah mungkin untuk hari ini gitu aja. Nanti aku bakal, kalau ada waktu aku bakal share ya untuk si notes RBT yang duration. Dan kalau misalkan ada yang request mau kasih notes yang lain juga boleh sih. Atau misalkan tadi aku yang ada yang nggak jelas jelasinnya, pengen diulang itu dibikin jadi notes boleh juga. Kalau misalkan ada yang mau tinggal ngomong aja gitu ya. Oke, paling sampai sini aja. Thank you. Aku bakal serahin lagi ke Michael ya.